Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Eka Widiawati dan teman saya Naifa Nada ingin mempresentasikan tentang memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, definisi gender dan perbedaan kata gender dengan kata seks. Yang kedua, gender menurut Islam. Yang ketiga, peran gender sebelum Islam. Yang keempat, peran gender dalam Islam. Yang kelima, kesetaraan gender menurut Islam. Dan yang terakhir yaitu keenam, penyimpangan gender menurut Islam. Pertama, definisi gender. Definisi gender yaitu kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminin, atau tanpa keduanya, yaitu netral. Sedangkan kata gender berbeda dengan kata seks atau kelamin. Gender merupakan perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Sedangkan kata seks yaitu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dari kodrat Tuhan, karena secara permanen tidak berubah dan hal tersebut ketentuan biologis. Di sini ada perbedaan kata gender dan kata seks. Kata seks sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan kata gender berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek non-biologis lainnya. Studi seks lebih menekankan aspek anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan, sedangkan kata gender menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Kata seks menekankan kepada perkembangan aspek biologis, komposisi kimia, dan harmoni dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya. Sedangkan kata gender sendiri itu studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas dan feminitas seseorang. Kata seks itu biologis, dibawa sejak lahir atau nature, sedangkan kata gender dibentuk oleh sosial atau nurture. Seks sendiri itu tidak dapat diubah, sedangkan kata gender dapat diubah. Kata seks bersifat universal, sedangkan kata gender berbeda di setiap budaya. Seks itu sama dari waktu ke waktu, sedangkan kata gender berbeda dari waktu ke waktu. Yang kedua, di sini ada gender menurut Islam. Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, mengandung nilai-nilai kesetaraan atau equality, keadilan dan menolak ketidakadilan, keserasian, dan keutuhan bagi manusia. Ajaran Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama banyak atau sama rata. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran yang sekaligus menjadi tujuan umum syariah, mewujudkan keadilan dari kebijakan surat An-Nahl yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh atau kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemurkaan, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan menerima petunjuk. Selanjutnya, gender menurut Islam. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah sama. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba.
3. Peran gender sebelum Islam. Pandangan terhadap wanita. Berbagai falsafah dan budaya masyarakat ditemui pandangan yang tidak memberdayakan perempuan, tidak menempatkannya dalam posisi dan peran yang tepat, tetapi menganggap perempuan sebagai sumber masalah kerusakan. Yang pertama, yaitu falsafah Tiongkok kuno atau Tao, yaitu alam terdiri dari dua elemen yang agresif atau laki-laki dan yin, permisif atau perempuan. Nah, tugas yin hanya mengabdi pada yang. Sebelum menikah pada ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah kepada suami, bila suami meninggal pada ipar dan anak laki-laki. Jadi di falsafah Tiongkok kuno ini, tugas perempuan itu hanya mengabdi pada laki-laki. Entah itu turun-temurunnya dari ayah atau saudara laki-laki, atau kepada suami jika dia sudah menikah, jika suaminya meninggal, maka kepada ipar dari laki-lakinya, atau bahkan ke anak laki-lakinya. Yang kedua, budaya dan keyakinan Yahudi, yaitu wanita tugasnya melayani suami, melahirkan dan merawat istri anak. Istri yang menolak perintah suami dapat dirajam. Laki-laki dapat menjadi rohib atau pendeta Yahudi. Peran gender sebelum Islam. Yang ketiga itu ada kerajaan Romawi dan Yunani kuno. Fungsi perempuan atau Demosthenes hanya untuk menyenangkan laki-laki dalam perang tanding atau gladiator, memperebutkan perempuan cantik yaitu bernama Dewi Aphrodite atau Asmara. Perang tanding tersebut terdiri dari 3 laki-laki yang saling bunuh untuk mendapatkan kepuasan darinya. Menurut undang-undang Yunani, seorang perempuan seperti barang yang milik walinya. Perempuan sebelum menikah merupakan milik dari ayahnya dan saudaranya. Jika perempuan menikah, maka kepemilikannya berpindah dari tangan sebelumnya ke suaminya. Perempuan kalangan orang Yunani tidak memiliki hak independence, baik sebelum menikah maupun sudah menikah, termasuk dalam hal pewarisan. Yang keempat, kerajaan Persia. Perempuan sedang haid harus diasingkan karena dianggap kotor. Saudara laki-laki boleh menikahi saudaranya sendiri. Ada perkataan dari tokoh agama Persia kuno menganjurkan laki-laki jika mau suci tidak boleh menikah. Yang kelima, budaya dan keyakinan Hindu atau India. Perempuan melamar laki-laki dan membayar mas kawin atau beli suami untuk menunjukkan kesetiaannya, bersedia dibakar bersama jasad laki-laki jika tetapi tidak sebaliknya. Yang keenam, budaya dan keyakinan dalam kitab Kejadian. Adam dibujuk istrinya agar memakan buah terlarang, sehingga terasingkan dari surga. Wanita dianggap seperti penggoda dan cenderung berbuat maksiat sehingga ada 10 kutukan Tuhan, yaitu haid, sakit senggama, pertama mengandung, melahirkan, malu dengan tubuhnya, sakit waktu melahirkan, tugas rumah, menyusui, menopause, lambat terangsang. Yang ketujuh, budaya Arab sebelum Islam. Adat kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Perempuan sangat dimarginalkan, laki-laki sangat diagungkan. Jika kaya dan terpandang, dapat memiliki 100 istri. Tugas perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki. Yang keempat, peran gender dalam Islam. Terdapat pada Al-Quran, surat Al-Hujurat 13, bahwa laki-laki derajatnya sama dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hanya saja, peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing. Kewajiban laki-laki yaitu antara lain, yang pertama, sholat dan jamaah di masjid. Yang kedua, pembentukan bala tentara yang dibentuk dari laki-laki bukan dari kalangan perempuan. Yang ketiga, jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.
menegakkan kalimatullah untuk menyebarkan Islam, serta membela negeri-negeri Islam. Yang keempat, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal merupakan kewajiban dari seorang laki-laki untuk istri dan anaknya. Disyariatkan kepada laki-laki. Yang pertama, diutamakannya laki-laki atas perempuan dalam akikoh, di mana akikoh anak laki-laki terdiri dari 2 ekor kambing dan akikoh anak perempuan terdiri dari 1 ekor kambing. Yang kedua, diutamakan laki-laki atas perempuan dalam warisan. Bagi perempuan, setengah warisan laki-laki, baik perempuan tersebut seorang anak perempuan, saudara perempuan, istri maupun ibu, di mana diat perempuan adalah setengah diat seorang laki-laki. Yang ketiga, kepemimpinan yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas bagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Yang keempat, perwalian terhadap perempuan pada akad nikah, di mana perwalian ini hanya pada laki-laki. Seorang perempuan tidak dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri pada akad nikah dan tidak dapat juga menjadi wali untuk perempuan yang lainnya. Yang kelima, laki-laki boleh berpoligami atau memiliki banyak istri, maksimal 4 istri, sementara perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu suami. Disyariat kepada laki-laki. Yang keenam, diutamakan laki-laki dan perempuan dalam persaksian, di mana kesaksian seorang laki-laki serta dengan 2 orang perempuan, bahkan ada beberapa perkara di mana persaksian perempuan tidak diterima, seperti persaksian terhadap jinayat atau kejahatan pidana. Yang ketujuh, hak dan kewajiban laki-laki yang tidak diperbolehkan pada perempuan diantaranya dalam kepemimpinan tentara, pengaturan urus umat, al-khalifah dan al-imirah atau kepemimpinan, dan al-qadha atau sebagai hakim. Yang ke-8, perbedaan dalam diat atau denda, penganiayaan nyawa atau luka dan lainnya, di mana diat perempuan adalah setengah diat laki-laki. Peran gender dalam Islam di dalam hak perempuan, yaitu yang pertama, suami mempergauli istrinya dengan ma'ruf atau baik. Yang kedua, mendapat nafkah dari suami dalam batas yang ma'ruf. Yang ketiga, mendapatkan mahar dari laki-laki saat menikah. Yang keempat, memiliki tempat tinggal, makan, dan pakaian dari suaminya. Yang kelima, dapat dihargai dan dihormati ucapan maupun perbuatan oleh suami. Suami harus mengambil hati istrinya dan memanggilnya dengan nama yang paling disukainya. Sedangkan kewajiban perempuan yaitu menjaga agama dan kehormatan suaminya. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Yang ketiga, tidak keluar rumah kecuali izin suaminya. Yang keempat, taat kepada suami selain maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hak suami lebih besar dari hak kedua orang tuanya terhadap istri. Yang kelima, kesetaraan gender menurut Islam. Kesetaraan gender menurut Islam yaitu agama Islam memuliakan perempuan. Dapat dilihat bagaimana agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan, sehingga salah satu aspek penting dalam beribadah pada dasarnya perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Quran atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif berorganisasi atau berkarir. Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasi dan mendedikasikan diri
bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan. Selanjutnya, dalil-dalil Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender. Dalil-dalil Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender yang pertama, hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan terdapat pada surat Al-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hujurat ayat 13, yang intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi, serta kasih dan mengasihi, agar saling mengenal. Ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kesetaraan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam surat Al-Imran ayat 195, surat An-Nisa ayat 124, surat An-Nahl ayat 97, surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut membuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki maupun perempuan menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal. Allah Subhanahu wa taala memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritual, dan Allah memberi kesaksian yang sama terhadap perempuan dan laki-laki tentang semua kesalahan yang dilakukan. Kedudukan dan derajat laki-laki atau perempuan di mata Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Sedangkan gender dalam Al-Quran, menurut Dr. Narsudin Umar dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan tahun 2000, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, perempuan dan laki-laki sama sebagai hamba. Menurut Quran, surat Al-Zariyat, sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukannya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal dalam Al-Quran. Dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau mutakin untuk mencapai derajat ketakwaan, tidak kenal jenis kelamin, suku, bangsa, ataupun kelompok etnis tertentu, sebagai mana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat. Yang kedua, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi terdapat dalam Quran surat Al-An'am dan dalam Quran surat Al-Baqarah. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin. Artinya baik perempuan maupun laki-laki memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kekhalifahan di bumi. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengembangkan amanah yang menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Quran surat Al-A'raf, yaitu ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Al-Quran menegaskan bahwasannya Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa perbedaan jenis kelamin sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra. Yang keenam, penyimpangan gender menurut Islam. Penyimpangan gender menurut Islam diantaranya itu yang pertama LGBT. LGBT ini merupakan bentuk menyalahi ketentuan hukum Islam karena di dalam hukum Islam menolak keras penyimpangan seksual seperti LGBT ini dan hukumnya haram serta mengkategorikan dosa besar.
karena bentuk menyalahi kodrat manusia atau tidak sesuai dengan fitrah manusia. Seperti halnya penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum Nabi Lut yang menyukai sesama jenis, Allah berfirman, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Menyerupai lawan jenis. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Quran Surat Al-Imran. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki. Dan beliau memerintahkan, keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmizi. Poliandri. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Quran Surat An-Nisa. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasnya, poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan, sehingga pelaku poliandri dapat dipidana. Seksisme dan misoginis. Seksisme adalah prasangka dan anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih superior atau lebih baik daripada jenis kelamin yang lain. Sementara misoginis merupakan istilah untuk orang yang memiliki kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrim. Hampir sebagian besar pelaku misogini adalah pria, tetapi ada juga wanita yang memiliki perilaku ini. Contoh seksisme. Laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin atau ketua, sementara perempuan tidak. Laki-laki harus bekerja memberi nafkah, sementara perempuan selayaknya mengorbankan karirnya demi keluarga. Sekian dari presentasi di kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.